Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Bahwa lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah sesuatu yang langsung jadi begitu saja, tetapi sejatinya melalui perjuangan dan perdebatan dalam sidang BPUPKI. Hal ini nampak dalam perdebatan bentuk negara Indonesia antara federal atau kesatuan. Profesor Dr. Supomo berpendapat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan sifat dan ciri khas masyarakat Indonesia, maka negara kita harus didirikan atas dasar pikiran tentang negara integralistik. Atau dengan kata lain, Dr. Supomo menginginkan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Tapi Muhammad Hatta lebih setuju dengan negara federal. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa, maka perlu tiap-tiap golongan kecil atau besar mendapat otonomi, mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, dalam mekanisme pengambilan keputusan mengenai bentuk negara, mayoritas anggota BPUPKI lebih menginginkan bentuk negara kesatuan. Perhatikan tabel bentuk negara Indonesia dari masa ke masa. Sebelum kemerdekaan pun bangsa Indonesia telah muncul kesadaran akan kesatuan dan kesatuan. Hingga akhirnya, konstitusi negara kita disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 dan bentuk negara kita yaitu kesatuan. Pernah sekali kita menggunakan federal yaitu ketika kita menggunakan konstitusiis dan itu hanya berlaku 1 tahun. Bentuk negara yang kita anut dari kemerdekaan hingga tahun 98 yaitu kesatuan sentralisasi. Sedangkan kesatuan desentralisasi baru kita terapkan ketika UUD 1945 telah diamandemen pada tahun 98. Dampak dari amandemen tersebut yaitu terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah, dan juga ada beberapa kewenangan yang itu hanya berlaku untuk pemerintahan pusat, tidak dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet atau kementerian yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1945. Pada periode ini ada gerakan separatis atau gerakan ingin memisahkan diri atau mendirikan negara baru, yaitu ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Gerakan ini ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Ada pula gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di Jawa Barat. Cita-citanya yaitu membentuk negara Islam Indonesia, diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Negara RIS tidak berlangsung lama, yaitu cuma 1 tahun karena tidak berakar dan sesuai keinginan rakyat. Tidak hanya itu, RIS juga telah memecah belah persatuan dan kesatuan RI dengan menimbulkan masalah di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi rakyat Indonesia. Pada masa ini ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA, di mana gerakan ini mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS.
Selain itu, ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Para demonstrasi ini berasal dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Selain itu juga ada Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang ingin memerdekakan dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, sistem yang dipakai di pemerintahan yaitu sistem multipartai dengan sistem demokrasi liberal, sehingga menyebabkan tidak stabilnya politik dan pemerintahan. Berbagai pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI semakin meluas. Gerakan separatis pada periode ini ada Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, di Aceh, di Kalimantan Selatan, bergabung menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kemudian ada juga pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pada tanggal 15 Februari 1955 terdapat proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat. Hubungan tidak harmonis ini dikarenakan anggaran keuangan untuk daerah tersebut bermasalah. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Melaksanakan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45. Contohnya yaitu membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian mereka menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan terdapat juga pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Gerakan separatis pada periode ini ada Gerakan Papua Merdeka, di mana mereka ingin mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dan memisahkan diri dari Indonesia. Ada juga di sini yang paling terkenal yaitu PKI, di mana melakukan pemberontakan atau pembunuhan terhadap jenderal-jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam periode ini, PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan di pemerintahan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI ingin mengganti pemerintahan yang sah dengan dasar negara komunisnya. Ini ada jenderal yang dibunuh para komunis. Kemudian kita akan membahas Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Di bidang ekonomi, terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik. Di bidang politik, kekuasaan berada di lembaga eksekutif, tidak seimbang antara legislatif dan juga yudikatif. Di bidang hukum, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa dan tumpul ke bawah. Selanjutnya di sini ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi, yaitu pada tahun 98 sampai sekarang. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial,
Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam prakteknya dapat menekan lembaga-lembaga negara lain, kini UUD 45 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Konflik yang sekarang terjadi itu adalah konflik gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka, tetapi insya Allah gerakan ini tidak begitu kuat untuk memisahkan diri dari Indonesia. TNI kita mampu menanggulanginya. Dan gerakan-gerakan yang bisa menjadi ancaman lainnya itu ada radikalisme dan juga ada terorisme. Sebenarnya istilah radikal ada yang berkonotasi bagus, ada yang tidak. Contoh radikal yang berkonotasi bagus. Radikal itu dapat dihubungkan dan dikaitkan dengan sikap politik yang menginginkan perubahan cepat, total, menyeluruh, dan dalam skala besar-besaran. Dalam politik, hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan dan ditakuti oleh penguasa. Disinilah sebetulnya istilah radikal menjadi istilah yang kental unsur kepentingannya. Maka merujuk pada pemaknaan ini, seorang doktor mencontohkan seperti Nabi Musa dalam pandangan Fir'aun termasuk sosok radikalis. Begitupun Nabi Muhammad adalah sosok radikalis dalam anggapan Quraisy. Sebab dengan misi risalahnya yang diemban, keduanya berusaha mengubah secara total tantangan pandangan dunia masyarakat kala itu. Radikal yang berkonotasi tidak bagus itu jika menginginkan perubahan atau pembaharuan politik, sosial, dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dari itu perlu disadari juga bahwa istilah radikal pada kenyataannya bisa ditarik-tarik sesuai keinginan, tergantung siapa yang memaknainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.